اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musallima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa azim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para muallim, para kiai, asatiz, tokoh sepuh, sesepuh, bini sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Mandor, Jaro, RT, RW, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seluruh santri Majelis Ta'lim Al-Farihiyah, bil khusus yang sama-sama kita hormati kepada keluarga besar daripada guru kita bersama, Al-Mukarram Bapak Kiai Beni Wijaya, serta seluruh jajaran panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta haflah akhirus sanah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tawakuf serta tarhib Ramadan. Guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, Kiai Edi Sujatmiko, Kiai Haji Mahfuzin, serta seluruh ketua Majelis Taklim Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan malam ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan hidup kepada kita, sehat afiat, yang punya utang mudah-mudahan cepat lunasnya, amin ya robbal. Jangan amin doang, bayar. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini di bawah rintikan hujan dengan suasana yang dingin, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka muwajahah silaturahim, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini demi menggapai ketenangan hidup kita dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini, yuk sama-sama kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus binikmah dan idhadis surur, saya tidak panjang lebar dalam menyampaikan mau'izah hasanah, karena saya paham betul Bapak dan Ibu di malam minggu ini tentunya lebih enak kita nonton sinetron di Antv sama RCTI, paling enak. Kalau ngaji bawaannya 2 jam, pantat udah rada panas, kaki udah pada sengurat semuanya, selonjor salah, nyender salah,
besok mikirin Bang Emok pagi-pagi puyeng pala. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari sekian acara yang kita adakan malam ini dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta tawakuf haflah akhir sanah anak didik kita dan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi, saya menggaris bawahi yang di bawah adalah iman dan takwa. Dari keseluruhan itu yang terpenting ialah iman dan takwa kita kepada Allah tidak pernah pudar. Yazidu bi ta'ah, tambahnya iman kita kepada Allah dengan standar ketakwaan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, standar orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, kita ini kudu meningkatkan keimanan kita, tidak lepas dari keimanan itu pintu surga gampang kita ketoknya, Bu. Keimanan kita ini setiap hari dibawa kemana-mana, bukan cuma ngaji doang. Ini kalau lagi begini kan kita mau orang bener semua, bener, rapih kita, pakai baju abaya yang paling mahal, oleh-oleh dari umroh tetangga kita, mesen 230.000, udah itu kurang 30.000, tetap aja bawa ya. Paling mahal kita pakai sarung, paling mahal kita pakai kokoh. Tapi lantaran demikian itu harusnya kita iringi dengan keimanan kita yang tetap dalam keadaan susah maupun senang kepada Allah. Foto dulu dah. Yang lagi mengapi foto tong. Kalau masuk orang repot urusan. Lu penceramah lagi suul khotimah kali lagi mangap ya. Udah itu HP apaan? Terang enggak? Udah. Opo. Kesan kredit itu kes ya. Bagaimana tadi kita ngomong lagi ya. Jadi keimanan kita itu, bagaimana keimanan kita ini selalu dibawa kemanapun kita berada. Di majlis taklim kita kumpul, yazidu bi ta'ah, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majlis taklim juga sama, taat iman kita juga harus tetap kepada Allah. Besok pagi kita bersosialisasi, bertetangga sama saudara kita, sahabat kita, keimanan kita tidak pernah lepas, melekat di setiap langkah kita, dan pada saat itu menjadi pertanggungjawaban yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh sahabat-sahabat Nabi dulu, begitu luar biasanya mempertahankan Islam, ya'lu wa la yu'la alih. Begitu dahsyatnya tombak yang pada saat itu menancap di dadanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan tombaknya Wahsy bin Harb, dengan mempertahankan keimanannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada saat itu dia selalu menjunjung tinggi akan keimanannya kepada Allah, ketakwaannya selalu kepada Allah, tidak pernah pudar lantaran kematian di hadapannya, tetap la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Dada Sayyidina Hamzah tertancap tombak dari Wahsy bin Harb, yang pada saat itu dada Sayyidina Hamzah kemudian dibelek langsung, dibedah langsung, dioperasi langsung oleh Hindun binti Utbah, yang pada saat itu dendam yang membara terhadap Sayyidina Hamzah karena bapaknya telah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, dan akhirnya apa? Jantungnya atau riwayat lain hati daripada Sayyidina Hamzah dimakan, dilupain oleh Hindun binti Utbah. Tapi akhirnya Hindu masuk Islam, Wahsy pun masuk Islam. Itu dahsyatnya kekuatan Islam, ya'lu wa la yu'la alih. Seberapapun serangan yang besar untuk Islam tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah sirna dari muka bumi. Artinya apa? Iman kita harus selalu ditingkatkan, harus selalu dijaga, tidak boleh pudar di dalam keadaan apapun. Makanya Bu, kalau kita ngaji kan tadi, selain ayat alladzina yu'minuna bil ghaib itu ada lagi, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Di dalam kitab Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, ini salah satu tafsir Al-Quran buah karyanya Syekh Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, yang dimana beliau ini menukil daripada sanadnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang sepupu Nabi yang makamnya di kota Taif. Tahu kota Taif ya?
Di mana? Bojonglenget. Di mana lagi? Jembatan Karim. Kota Taif yang ada jembatan gantung tuh. Kalau kita jalan-jalan ke sana misalnya dari ibadah umroh kita selepas haji kita bisa berkunjung ke sana. Ada makam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau ini menafsirkan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Bil haqqi, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mukjizatul kubra Al-Qur'an. Ketika menafsirkan basyira, beliau menyatakan bahwa liman amana billah wa nazira liman kafara billah. Jadi Al-Qur'an ini yang Allah turunkan kepada Nabi terus kita pelajari dan kita amalkan semasa hidup kita, Bu. Itu teruntuk orang-orang yang beriman. Ini menjadi sebuah kebahagiaan buat mereka dalam melangkahkan jari jemarinya, melangkahkan kehidupannya bagaimana tidak lepas dari Al-Quran. Ngomong-ngomong panggungnya goyang-goyang aja ini. Nggak rubuhan nggak ya? Kalau rubuh repot urusan. Ngejeksi wae ini mantrinya pada tidur. Kan di sini mah mantri ya. Ada mantri di sini ada. Kalau di saya mah dokter. Ini apa namanya nih di sini? Karpet apa ambal ini? Nora. Di saya mah permadani namanya. Orang kota beda. Jadi bagaimana Basyiro ini menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan kita ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri akan mengancam bagi orang-orang yang pada saat itu naziro, yang akan diberikan peringatan liman kafara billah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ialah orang-orang yang hari ini tidak mengikuti Al-Quran, orang-orang yang hari ini tidak mengikuti akan langkah-langkah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang hari ini tidak mau mengikuti langkah-langkahnya ulama, orang-orang yang hari ini kagak mau duduk di majlis taklim, yang kadang-kadang dia sendiri bingung dengan hidup yang telah dibangunnya dengan sendirinya. Kita ini kan orang-orang bingung semua, Bu. Orang bingung semua, orang buyang semua. Ada juga warung bingung, katanya warung bingung di Rawal ini ya. Kalau di sini warung apa namanya? Keder. Jadi orang bingung kita. Tapi bagaimana Allah memberikan solusi kepada kita supaya nggak jadi orang yang bingung, yaitu dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita, hudan. Bagaimana petunjuk ini harus kita gunakan dengan semestinya. Bagaimana petunjuk ini kita gunakan dengan benar dan baik. Dengan tuntunan Al-Quran kita enggak bakal kesesat. Dengan tuntunan Al-Quran kita enggak bakal keliru menghadapi hidup ini. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan Al-Quran? Caranya jangan deketin ulama-ulama kita. Betul apa benar? Ngaji, makanya ngaji seminggu sekali aja udah puyeng aja. Ustadz mau disalahin. Ustadz mah jangan suka disalahin, kita ini yang mau ngaji kudu jadi orang bener supaya kita bisa ngerawatin Ustadz. Ngaji sebulan sekali, seminggu sekali puyeng aja bawaannya. Apalagi anak-anak kita suruh pada ngaji ogah aja. Kadang-kadang giliran penutupan ngaji dia perek, dia berhenti. Habis lebaran dia masuk lagi gara-gara gocap doang. Gara-gara gocap doang berhenti. Nah jangan. Bagaimana caranya anak-anak kita ini kita didik supaya nanti ketika kita meninggal dunia menjadi modal besar buat kita, ya ibu-ibu ya. Kan modal besar anak-anak kita. Kalau kita ninggalin duit yang begitu banyak, ninggalin kontrakan 10 pintu, ninggalin akan tanah sampai hektaran, surat tanah sertifikat sampai selembar, nggak bakal ada manfaatnya kalau anak kita kagak bisa ngebauhannya. Bener. Coba ilmu agama enak. Meninggal dunia anak kita bisa baca Fatihah buat kita, bisa baca Yasin buat kita, bisa baca doa buat kita, Rabbi firli wali daya warhamhuma kama rabbayani. Ada di mana itu? Ngaji. Kadang-kadang buat ngaji aja kita kadang susah nyuruh anak ngaji. Yang penting adalah kita bagaimana caranya nanti anak bisa kerja di bandara. Bagaimana caranya anak bisa dapat gaji 5 sampai 10 juta. Bagaimana caranya anak nanti bisa dapat duit sampai miliaran, punya mobil Alphard, Fortuner, Pajero, Civic Turbo. Nggak penting kalau dia misalnya sekarang ngaji, salah namanya. Emang kira-kira ibu-ibu pengennya seneng apa bahagia hidup? Dua-duanya, nih jawab pertanyaan cuma satu. Kan kita pengennya bahagia, Bu ya, hidup ya. Jangan cuma seneng, orang seneng itu belum tentu bahagia. Betul? Orang kaya itu belum tentu bahagia hidupnya. Coba dah kita pikir-pikir.
Orang kaya bisa beli apa aja, semuanya yang dia pengen, yang enak-enak bisa dia beli. Makan 1 juta 2 juta sehari itu urusan gampang buat mereka. Tapi mereka nggak bisa beli enaknya makan, Bu. Orang kita makan ikan asin tembang di garang tuh, Bu. Ya, namanya genjer. Tahu genjer? Genjer itu adalah tumbuhan yang paling adil sedunia. Kenapa? Masuk hijau, keluar juga hijau. Kalau kagak percaya besok nyari genjer. Genjer paling enak. Dia di mana aja numbuh, di galangan sawah numbuh, di sipon numbuh. Saya bahasa sipon. Numbuh dia. Enak pak kita makan yang sederhana itu paling enak. Yang penting kita kenyang. Udah, nggak usah kita beli yang mahal-mahal. Kita maksain hidup. Bagaimana caranya bisa makan yang enak? Terus kita pinjem utang pinjem ke tetangga, salah namanya. Tapi apa adanya yang Allah gambarkan kepada kita, apa adanya yang Rasul gambarkan kepada kita, apa adanya yang ulama gambarkan kepada kita, itu adalah hidup yang sederhana dan bikin kita bahagia. Tidur di karpet doang, tujuannya kita biar kita tidur. Tidur di spring bed tujuannya buat tidur. Sama-sama tidur bukan? Kalau kita nggak punya spring bed, kira-kira tidurnya pakai tikar, tujuannya tidur apa bukan? Tidur. Terus kita maksain sekarang utang-utang spring bed sampai 3 tahun kagak kelar-kelar. Asal yang datang jamikum, anaknya bilangin oh ya lagi, bilang baba lu lagi nggak ada. Padahal mau di sumur, mundur dikit nyemplung sumur, mati akhirnya. Ini salah kita. Bagaimana kita ini terkadang nggak mau nerima akan pemberian Allah. Kita nggak pernah ridho akan pemberian Allah, padahal Allah sudah tentukan Pak nasib kita, sudah tentukan Bu nasib kita, rezeki kita besok berapa udah tentuin. Nggak usah kita ngotot banget kepengen begini begitu, nggak usah. Kita kan pengennya bawaannya tidurnya empuk di spring bed, kamarnya ada AC-nya 1 PK, setengah PK, ya nonton TV-nya layarnya layar tancap yang gede, nggak usah pakai remote, pakai jari dia hidup misalnya. Makan tinggal disendokin sama pembantu, nyuci dicuciin, pengennya kan begitu kita hidup. Bukan orang yang bahagia begitu. Yang bahagia adalah orang yang setiap hari selalu menerima akan pemberian Allah, orang yang setiap hari selalu apa adanya dalam hidup. Bagaimana caranya dia makan sama sayur asam ikan asin, tenang hidupnya, tanpa mikirin besok bayar apa kagak. Makan di restoran seminggu, bulan depan buyang langsung akhirnya bayar utang gara-gara buat makan doang. Habis lebaran besok jalan-jalan ke puncak dibela-belain nyewa villa 3 juta 4 juta, beli baju sampai mahal-mahalnya, sampai kredit-kreditnya, sampai lebaran 5 kali belum kelar-kelar tuh baju. Paksain aja sih akhirnya. Salah siapa? Salah kita, karena kita nggak menerima kan pemberian Allah. Coba kalau kita menerima, kita lihat Sayyidah Khadijah. Ini kita malam ini lagi mencontoh akan kehidupan Nabi beserta istri beliau. Sayyidah Khadijah punya gamis itu dijahit sampai berapa jahitan. Kalau kita yang namanya punya gamis baru beli doang, kemarin ada tetangga ngeledekin gamis lu jelek amat ya, diganti besok. Ya mesen sama tetangganya, pesen gua gamis yang pas tengah, pesenin sama dia. Mau kata abang kan besok, iya mau kata abang. Blok mana? Blok A. Lu blok-blokan rumah. Dia pesen 5 juta beli baju. Akhirnya dipakai kagak. Baru keluar rumah lebaran dilihat bajunya sama tetangganya diganti lagi yang dia. Kenapa? Dia malu dikata enggak begitu hidup. Enggak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini sebagai hamba-hambanya, orang yang selalu menerima akan apa yang Allah berikan. Allah ridho kepada kita. Warda rabbahu qabla ayyalqah. Kata Yahya bin Mu'adz, ini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Nanti suatu saat dia menghadap Allah dengan hati yang begitu tenang. Orang yang punya maqamah mahmudah, orang yang punya hati yang selamat, orang yang selalu mengedepankan salamatus sadar, selamat hati kita. Selamat kayak kira-kira gitu. Selamat. Contoh orang tua kita dulu, anak 5 sampai 10, sekarang anak 1 bala buyang. Anak baru 1 setiap malam pakai toyo cabe. Buyang aja bawaannya, nyusunya nyusu formula. Orang tua kita dulu nggak kehabisan akal, nggak kebeli susu formula, kagak keluar itu yang namanya air payundaranya. Dia selalu meres yang namanya air cucian beras, digodok sama dia dikasih tuh anak, hidup apa hidup anak? Hidup kagak ada. Zaman dulu orang mati tuh bayi gara-gara makan air beras kagak ada. Ayo, air tajin. Makanya orang Bojong semua ini alhamdulillah sehat-sehat semua. Pada nyawa, pada ngeluku di sawah, nandur setiap hari nanam mundur, sebab kalau nanam maju hancur itu tanamannya.
Kenapa? Dia selalu mengedepankan keimanan kepada Allah, bagaimana takwanya tidak pernah lepas dan selalu terima apa adanya hidupnya. Anaknya 10 sehat semua, hidup semua, padahal kagak ada yang sarjana. Ayo dah. Yang sekarang anak 1 kalau udah buyang aja setiap hari Paramex, Senin, Selasa bodrek, Rebo mix atlet. Coba Kamis dia ganti lagi apa tuh? Buyer 7 diganti lagi 9, 10, 11 sampai 50 tuh buyer. Akhirnya overdosis mati gara-gara mikirin anak. Padahal nggak begitu kita. Anak mau berapa biji aja juga udah Allah tanggung rezekinya. Kita aja kadang-kadang keburu buyang, mikirinnya yang namanya hidup besok gimana, ntar gimana, besok lagi gimana, minggu lagi gimana, bulan lagi gimana. Buyang aja bawaannya, akhirnya hidup kagak tenang. Anak 5-10 orang tua kita dulu makan bareng-bareng setiap hari, tenang gak kira-kira? Zaman sekarang babanya makan sambil main HP tiktokan, emaknya makan sendiri sambil live tiktokan, dia joget-joget. Anaknya sama lagi live tiktokan, kagak ada musyawarah, kagak ada yang namanya sambil itu kumpul bersama. Di kamar beda, di ruang tamu beda, di dapur beda, di WC juga beda sambil makan. Zaman sekarang makanya hilang keharmonisan rumah tangga kita. Kenapa? Karena kita mengikuti tren sekarang. Bagaimana anak SD harus megang HP, bisa tiktokan. Bagaimana anak MI kudu megang HP, bisa tiktokan. Emaknya sambil masak dia tiktokan. Akhirnya meleduk sama gas-gasan, mati gara-gara tiktokan. Ya makanya yang tiktokan aja lagi masak. Lagi masak tiktokan aja, laki lagi kesetrum di depan, dia lagi tiktok aja, padahal lakinya lagi kesetrum dong mati. Makanya kita ini harusnya selalu memikirkan bagaimana ini kita bisa mengetuk pintu surga dengan keimanan kita dan ketakwaan kita. Wa yuqimuna sholat, jangan pernah tinggalkan sholat kita. Modal orang takwa itu sholat. Makanya Isra Mi'raj itu yang sering kita dengar dimanapun kita berada, hasilnya ialah sholat kita. Bagaimana sholat kita ini sesuai dengan rukun dan syarat. Guru kita ngajarin rukun-rukun sholat buat kita, guru-guru kita ngajarin syarat-syarat sholat buat kita, guru kita ngajarin syarat wudu dan rukun wudu buat kita. Buat apa? Mengetuk pintu surga dengan mudah. Surga menerima kita. Bagaimana kita sebagai manusia bisa kumpul bareng anak kita, istri, suami, semua orang tua kita di surga lantaran sholat kita yang pada saat itu akan menjadi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat penting. Bagaimanapun kita jangan pernah tinggalin sholat. Biar kata orang kerja istirahatnya jam 1, sholat zuhur setengah 2 sholat, asar istirahatnya jam 4, setengah 5 baru sholat, ya sholat walaupun nggak awal waktu. Yang penting kita mau sholat, karena penting sholat buat kita. Makanya nanti di akhir zaman yang namanya sholat itu akan pudar dengan dinar. Dinar itu apa? Duit. Orang lebih banyak memilih duit daripada sholatnya, lebih memikirkan uang, bagaimana dia bisa hidup dengan senang tanpa dengan sholat. Padahal itu adalah hal yang salah, yang pada saat ini akhirnya terjadi begitu besarnya, di mana orang-orang hari ini tidak menerima dengan kesulitan hidupnya, di mana orang-orang hari ini tidak menerima dengan kesusahan hidupnya. Dia rela menggadaikan akan keimanannya, meninggalkan sholatnya, meninggalkan tauhidnya demi duit yang akan dia dapat. Haidah, coba-coba kita pikir. Makanya zaman dulu udah pernah dikisahkan, kalau kita buka kitab Qomi Utugian sama guru kita Kiai Beni itu, Bu, dulu itu ada 2 orang prajurit. Ketika dia sedang menghadap Raja Konstantin itu, yang satu prajurit ini tawarkan oleh Raja Konstantin, engkau mau mobil Alphard? Mau. Engkau mau Fortuner? Mau. Engkau mau yang namanya Civic Turbo yang pintunya pendek kalau dibuka? Mau. Engkau mau yang namanya emas sampai begitu mahalnya 50 kilo? Mau. Antam mau. HP begitu mahalnya? Mau. Yang penting syaratnya adalah satu. Ketika engkau mau semua dunia yang akan aku berikan, engkau penggal kepala saudara engkau sekarang. Akhirnya dipenggal kepala temannya tuh, dipenggal langsung, mati kepalanya. Berputar di tengah lapangan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Temannya tuh yang palanya sedang berputar udah dipenggal di tengah lapangan, dia ngomong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan mempertahankan keimanannya, dia yakin kepada Allah bahwa napasnya, jiwanya, raganya, tubuhnya akan kembali kepada Allah dengan tenang.
walaupun kepalanya dipenggal tidak masalah, demi mempertahankan keimanannya, ketakwaannya, keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya prajurit ini udah senang yang satu, akhirnya gue dapet juga nih Alphard. Gue hidup udah susah banget 10 tahun belangsak hidup kuat, sekarang alhamdulillah dapat Alphard, dapat yang namanya Innova, dapat Pajero, dapat apa lagi kita, HP yang mahal, emas yang begitu banyaknya. Kata raja, prajurit, ini semuanya buat engkau. Begitu senangnya prajurit ini, tapi syaratnya adalah kepala engkau harus dipenggal juga sekarang. Kenapa wahai raja? Engkau sudah berani memenggal kepala temanmu itu, apalagi nanti ketika engkau diberikan mobil yang begitu indah dan mahal ini, engkau pasti akan berani memenggal kepala, kata raja. Akhirnya dipenggal juga kepalanya, matinya tidak membawa Islam. Nauzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita meninggal dunia, pertahankan keimanan kita. Siapa orang yang meninggal dunia tidak dengan membawa iman, maka neraka akan menunggu kita. Nauzubillahi min dzalik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dilanjutkan oleh Allah, bagaimana standar orang yang bertakwa ialah orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kadang-kadang nunggu menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita ini nunggu punya duit, nunggu jadi orang yang kaya. Padahal nggak kudu-kudu jadi orang kaya, jadi orang yang punya duit dulu, Bu. Mau sedekah itu nggak kudu-kudu punya duit banyak, nggak kudu-kudu kita kudu bisa punya duit yang begitu luar biasa di ATM kita, di bank mana aja kita ada, BCA Mandiri ada tabungan, nggak usah. Kita itu menginfakkan itu tujuannya adalah memberikan. Memberikan itu berarti memberikan keuntungan, bukan nyari untung. Kita sedekah buat pesantren kita, Al-Farihiyah, Magi Salib kita biar ditingkat tahun depan, amin ya robbal. Habis lebaran ada yang nganterin semen 100 sak, herbal sampai 3 truk. Yang namanya itu duit sampai 10 juta, 50 juta dianterin ke rumah guru kita, amin ya robbal. Dari siapa? Kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Jangan pelit kita. Kenapa? Harta kita ini Allah yang ngasih. Bagaimana harta kita ini bisa kembali ke jalan Allah dengan sedekah kita? Modal orang yang bertakwa itu selalu memberi, bukan meminta. Bagaimana kita jadi orang yang susah bisa memberi? Bagaimana kita jadi orang yang sulit bisa memberi? Bagaimana kita jadi orang yang memang duitnya sedikit bisa memberi? Itu yang rada-rada susah kita lakukan. Betul? Makanya kita perlu bangga jadi orang yang susah. Kenapa? Karena orang yang susah senangnya bukan main kalau dia dapat duit. Orang yang susah senangnya bukan main kalau dia dikasih sama orang. Orang yang susah senangnya bukan main kalau udah ngadepin lebaran, banyak yang ngasih THR, banyak yang nganterin sarung, banyak yang nganterin sembako buat dia. Makanya kita perlu bangga begitu. Gak punya orang kaya yang mikirin kita. Dia mikirin besok ngasih THR anak buah, hampir 100 orang, hampir 200 orang, yang pikirannya. Akhirnya masuk rumah sakit, 3 minggu dapat kabar kena stroke, akhirnya mati, duitnya kagak ke bawah. Melihat kita sehat aja kita mah, apa aja kita makan sampai ngenasin hayo. Kondangan di situ ada sayur sop, ada yang namanya semur jengkol, diaduk-aduk juga enak. Coba orang kaya kagak mau begitu. Ini lagi begini nih kita. Makan yang namanya disembakoin semuanya, ditenteng buat kita. Ada yang namanya itu ada opor ayam, ada daging, seneng banget kita. Ya setahun sekali kita makan ini makan itu juga seneng. Karena kita menerima akan pemberian Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang selalu kubur nikmat. Orang kalau kubur nikmat hidupnya udah repot aja udah paling bisa ngebanding-bandingin hidupnya sama orang lain. Ayo dah. Laki jadi korban mulu, ibu-ibu jangan sampai laki itu jadi korban. Makanya mayoritas kadang-kadang laki matinya duluan daripada ibu-ibu. Kebanyakan yatim gara-gara bapaknya meninggal duluan karena pikiran ngarepin bini kadang-kadang ngebandingin orang lain mulu. Abang apa ngaji mulu, orang makanya dia lo kerjanya di bandara gajinya 6 juta. Kayak dia no kerjanya di gudang gajinya 4 juta. Ngaji mulu, ngaji. Abang mau makan apa bang? Kitab dimakan. Begitu kita. Padahal penting modal ngaji buat kita. Emang duit bisa untuk pintu surga tuh kalau kita nggak sholat? Nggak bisa. Emang duit bisa ngetok pintu surga kalau kita nggak mau ngerti rukun wudu syarat wudu? Nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita patokannya bagaimana kita punya duit banyak, laki kita jangan pernah ngaji, yang penting nyari duit yang banyak siang malam.
sampai pada biru tuh laki masuk angin, kena angin duduk akhirnya mati di tiang listrik. Kita banding-bandingin mulu sih kita sama orangnya, nggak usah kita banding-bandingin, laki kita udah biarin kerjanya apa adanya, biar kata nyawa juga yang penting mah halal, yang penting juga dia bisa nafkahin anak bininya walaupun sedikit, itu yang penting, bukan kita nyari duit banyak kagak mau ibadah, paham? Di sini doang sih pahamnya, ini ngomong sama aja bang, ayo ngaji, ngajinya apa? Ngono kosono ke gudang, bukan ngaji lagi salim, terus ngaji ngapain gua nyari duit yang banyak? Ngaji mah di sini nih di majlis taklim, di pesantren, di masjid, musola, suruh ke gudang mau ngapain? Suruh nyawain gudang, sampai jam 2 pagi nyawain gudang. Akhirnya mah kagak jadi, masuk angin dikerokin, ngejek si pego, akhirnya pinjam sama tetangga, gara-gara nyawain gudang kagak jadi. Karena kita pikirannya sempit. Bagaimana kita ini sebagai manusia jangan terlalu sempit berpikir. Ya sekalian saya ngomong lagi malam ini, ilo amat tinggal kabur. Jadi kalau kita punya pikiran yang sempit berpikir ibu-ibu, laki kita itu ntar frustasi gara-gara kagak ada duit banyak, dia minum baygon mati. Bang, saya kan pengen pakai make up yang mahal bang. Tetangga saya make upnya mahal, laki ngojek doang setiap hari suruh beli make up. Akhirnya kurus kering kena paru-paru mati gara-gara mikirin make up di ini. Biar kita ngomongin malam ini supaya kita besok ini hidup sesama tetangga, saudara, enak, selaras sesuai apa yang diajarin Islam. Kagak pilih kasih, kagak pandang bulu, kagak tebang pilih, kagak begini pegono, terima apa adanya aja. Udah kita mau biasa-biasa aja, terima aja apa yang Allah kasih. Bang, orang mau dikit-dikit ajak saya ke salon bang, abang juga ke salon tesel. Abang ngapa keling amat sih bang, kucel amat bang. Saya kan kalau kondangan malu bang. Kalau ngajak abang, mana motornya motor Smash tahun 2004 bang. Motornya Smash, CVT-nya udah pada hancur, bunyi kerakat rekek, ngonjeng bini kondangan pakai gamis, atau hancur gamisnya. Terima aja, ngapa sih? Laki pakai NMAX juga, pakai yang namanya Smash sama, tujuannya biar sampai kondangan, tujuannya walaupun lama-lama dikit kagak apa-apa. Ini mentang-mentang laki pakai motor Smash, buset dia jalan duluanan, lakinya belakangan. Ditanya empok sama siapa? Diri. Naik apa empok? Angkot. Kalau siapa belakang? Tahu siapa? Setan kali. Lakinya dibilang setan gara-gara naik motor Smash tahun 2004. Mesinnya mesin RX King, setangnya setang Mio. Coba itu, emang orang mana begitu? Di Bangku Larangan mau di Jakarta kagak ada yang begitu. Tahu orang sini apa orang sono. Tapi terima aja udah pemberian Allah. Enak kita urusannya. Nggak usah kita pilih kasih, kita banding-bandingin sama yang lain. Kenapa? Karena hidup itu kalau kita banding-bandingin sama yang lain, kita ribet sama urusan orang lain, kita ribet sama kayanya orang lain, puyeng sendiri. Tetangga pada saat itu beli endek, kita minum parame. Tetangga bangun rumah renovasi, kita masuk rumah sakit. Akhirnya tetangga mas sehat, kita udah masuk ICU. Dapat 3 minggu kita udah ngap-ngapan di kompa terus, di kompa mati. Akhirnya gara-gara tetangga bangun rumah, kita pakai nanya sama tetangga kita yang lain, itu dia bisa aja gimana caranya ya? Ngepet kali. Coba itu. Orang dia kayaknya dia miara ayam aja sih di rumah. Iya itu ngepet ayamnya. Kalau malam ngayap. Kalau ada ayam ngayap malam ambil, potong pagi makan. La ilaha illallah, repot banget sama ayam ngayap kalau malam. Ada lagi orang dia mah demen banget biara monyet. Yang atuh manas-manasin, iya dia mah berburu monyet. Emang monyet hidup duit? Monyet dari mana? Kita mah kadang-kadang suujon aja orang, gara-gara dia kaya, supaya kita ini bisa kaya dia. Emang kalau kita balikin begini, iya gua mah kaya juga gara-gara monyet, akhirnya kita miara monyet, akhirnya kita mati dimakan monyet. Kita ini jangan mau ngurusin orang lain, kan kita punya ngurusin orang lain. Yang penting kita fokus sama istri,
saudara kita, sama suami kita, anak-anak kita, semuanya. Nggak usah yang lain-lain. Udah orang tua kita kalau ada rezeki kita anterin duit, nggak ada rezeki kita diam puyong-puyong sebulan sama orang tua ya minjem emasnya. Namanya anak minjem sama orang tua kalau balik antem di kiamat. Kalau orang tua minjem sama anak baru seminggu diparanin, emak kapan emak gantiin duit saya. Kalau kita minjem emas sama orang tua sampai 3 recep juga kagak bakal kita balikin. Belaga-belaga budek ditanya mama kita, dulu emas yang lu pakai kemana ya? Emasnya kapan mak? Belaga nanya kita. Padahal itu adalah keberkahan buat kita, orang tua kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ini suka lupa bagaimana Allah membukakan pintu rezeki buat kita. Itu salah satunya ada di ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Makanya kalau masih punya orang tua nih, kita nih mau puasa mau lebaran, indah itu. Coba kalau udah punya orang tua, biar kata malam takbiran udah punya baju 5 setel, biar kata malam takbiran udah beli daging 5 kilo, itu juga boleh arisan 5 tahun. Biar kata kita malam takbiran udah beli opor ayam begitu banyaknya, nggak ada orang tua, paling kagak enak, udah paling kagak enak. Makanya kalau masih punya orang tua, rawatin orang tua. Ini orang tua udah ngap-ngapan di rumah sakit, dililit sampai yang namanya 10 lilitan itu, infusannya sampai 10, buang air di situ, makan di situ. Kita jadi anak kadang-kadang jodar, tahu jodar? Ogak ngelihat juga kagak, video call orang lagi ngap-ngapan, video call anak PA lagi. Jangan sampai kita gitu. Paham kira-kira? Orang tua kita dulu kecil nyemokin kita gak? Nyemokin kita gak? Orang tua kita lagi makan sama ikan asin tembang sama sambal, sama pete selong itu juga nggak ada pete gedenya. Boleh ngembat di PT Cina itu juga, bagernya diambil dia ngemet begitu, dimakan sama dia. Kita lagi buang air buru-buru cebokin, kita lagi buang air buru-buru cebokin. Sekarang orang tua kita lagi sakit di rumah sakit, makan di situ, kita boro-boro mau nyuapin. Orang tua kita buang air di situ, boro-boro kita mau nyebokin, kita bilangnya apa? Geli, bawa sama orang tua geli. Padahal orang tua kita dulu nggak pernah geli buat kita, berkahnya di situ. Paham kira-kira? Masih punya orang tua, rawatin. Kalau udah nggak punya, ziarahin. Mau puasa, minta doa kita kepada Allah, wasilah ziarah ke orang tua. Mak, baba, maafin entong, maafin neng dulu, banyak salah. Sawah baba entong yang jual dulu sampai 3 hektar. Kontrakan baba dulu digadein sama entong meneng buat beli mobil, bah. Akhirnya mobil kagak punya, bah. Sekarang entong neng sekarang hidupnya susah belangsak gara-gara jualin banda baba mulu. Entong minta maaf, minta ridhonya. Kita mau puasa biar lancar rezekinya, amin. Puasanya juga lancar, lebarannya juga lancar. Supaya apa? Hidupnya berkah, ma baba. Minta maaf kita, walaupun ma baba begitu kagak ada. Ini mah ziarahnya 5 tahun sekali. Kuburan sampai hilang, kagak ketahuan kemana. Perasaan gue mau dibawa pohon asem, pohon asemnya udah digusur sama Cina buat gudang. Akhirnya kita ziarah di depan PT Cina, mencoba. Kita bingung, makanya rawatin kuburan kita. Rawatin kuburan bapak kita, rawatin kuburan emak kita, bapak kita supaya hidup berkah. Mau puasa jodoh banget, beli kembang timbang goceng aja pelit banget rumah. La ilaha illallah. Tukang kembang disalahin. Woi dagang kembang si mahal amat, goceng dikit dong sejentet, pandan mulu, pandan mana kembangnya? Ziarah sih pakai dibilangin pandannya banyak, ziarah sama ziarah ya. Rumahnya biarin. Gara-gara ziarah tukang kembang diombe-ombein. Biarin tukang kembang juga lagi usaha. Apalagi ntar lebaran, ini kembang cepat secomot doang. Akhirnya kagak jadi ziarah gara-gara kembang mahal. Coba kita pikir lagi, gara-gara kembang kagak jadi ziarah. Kembang kagak kebeli air, bawa ada air, bawa setimba, bawa ke kuburan bapak kita, udah buyur aja mau bapak kita dikubur aja. Bapak kita adem banget jadi tong, adem alhamdulillah, adem akhirnya cuma tolol ini namanya. Ya. La ilaha illallah. Gara-gara kembang mahal, gara-gara air kagak punya, gara-gara motor kagak, akhirnya kagak mau ziarah. Akhirnya kuburan bapaknya hilang lama-lama. Kita mau ziarah kemana? Mau ziarah kemana?
paling berkah itu orang tua kita. Jangan pernah kita mikirnya begini, emak bawa kita nggak pernah sekolah, kita mah anaknya sampai sarjana, sampai magister, sampai doktor, sampai jadi profesor, sampai jadi seorang yang begitu luar biasa, dihormati oleh orang banyak. Tapi orang tua kita yang menjadikan kita seperti itu tidak lain tidak bukan adalah doa orang tua kita pada saat itu setelah menikah, dan pada saat itu disaksikan oleh orang banyak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pengen punya turunan yang baik, yang sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Anak-anaknya semuanya jadi orang sukses. Pas jadi orang sukses lupa sama orang tua. Emak bapak gua mah nggak pernah sekolah, makan bangku sekolah juga nggak pernah. Emang siapa yang mau makan bangku sekolahan? Mati loh dan enggak. Tapi orang tua kita doanya mujarab, orang tua kita doanya tembus ke aras, orang tua kita doanya langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kita dua raka sama orang tua. Biar kata orang tua kita sekarang bukan seorang kiai, bukan seorang ustaz, bukan seorang abuya, bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, tapi doanya tetap diijabah oleh Allah lantaran kita sebagai anaknya sekarang bisa menjadi orang yang alim. Kita jadi orang alim gara-gara siapa? Orang tua kita. Walaupun orang tua kita tukang ngadu ayam, orang tua kita demen main judi, orang tua kita demen ngadu ayam, beli ayam dari Thailand, Vietnam yang bewok, yang jaringnya pada saat itu rintik, yang mainnya ke atas, jalurnya tajam, lancip, mencilat. Orang tua kita lihat sisik ayam 1-7 dilihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sisiknya. Kalau mainnya ke atas, jalurnya bakal nampol pipi ayam lawannya. Tapi dia selalu berdoa, ya Allah, anak saya jangan sampai kayak saya, anak saya jadikan orang yang muslim dan mukhlis, orang soleh, diijabah oleh Allah. Jadilah kita sekarang orang yang soleh. Itu berkat doa siapa? Orang tukang adu ayam. Siapa dia? Orang tua kita. Jangan tahu-tahu orang tua kita dia lari dari ajaran Allah, kita jauhin. Jangan. Nah, Nabi Ibrahim tantangannya luar biasa. Begitu luar biasanya melihat kemungkaran orang tua beliau, tapi beliau tetap aja jalan aja biasa. Ya, ini salah satu prinsip kita sebagai anak. Jangan sampai kita memisahkan diri dengan orang tua, walaupun orang tua kita bukan ahli ibadah, walaupun orang tua kita ahli maksiat, walaupun orang tua kita pada saat itu kagak open sama agama. Yang penting kita anaknya hayu bareng-bareng mau open sama agama. Amin ya rabbal alamin. Berhubung nasi udah pada dingin, lauk juga udah pada nempel, saya juga tadi berangkat belum makan, akhirnya kita udahan sekarang. Mudah-mudahan kedepannya bisa kumpul bareng lagi. Amin ya rabbal. Kita bisa silaturahim lagi, muwajahah lagi. Majlis taklim kita, pondok pesantren kita Al-Farihiyah selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita Kiai Beni Wijaya sehat afiat, ilmu beliau selalu dijaga oleh Allah. Sabar dalam menghadapi kita sebagai murid-muridnya yang bangor, yang bandel, yang ladut mulu. Istri beliau, semua anak-anak beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kemanfaatan ilmu ridho Allah untuk kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.